Silahkan duduk Mbak. Terima kasih. Iya. Ini Mbak siapa yang kemarin WA saya ya? Iya, Kalau boleh tahu dapat nomor WA saya dari mana ya? aku lihat dari IG sih kak. Oh, dari IG. Itu direkomendasikan atau cari tahu sendiri? Aku cari tahu sendiri. Wah, bagus sekali. Berarti Mbak Sofa sudah dengan sukarela ya Iya. untuk menghubungi saya untuk melakukan konseling pada hari ini. Sebelum mulai konseling, Mbaknya udah duduknya udah nyaman belum? Udah sih kak. Udah. Berarti kita sebelum memulai konseling berdoa dulu ya Mbak agar sesi konseling kita diberi kelancaran. Berdoa Mbak. Sebelum melakukan konseling, boleh ya kita kenalan dulu biar konseling itu bisa merasa lebih nyaman, bisa merasa lebih dekat dengan kita mengenal satu sama lain. Boleh. Jadi namaku Sofa Ain Nabila. Kakaknya bisa panggil aku Sofa aja. Aku asalku dari itu sih kak, dari Cipocok. Dari Cipacang. Iya. Umurku sekarang 19 tahun. Salam kenal ya Mbak Sofa. Iya. Perkenalkan ya, nama saya Hana Naila. Mbak Sofa bisa panggil saya Hana. Kebetulan asal saya dari Pandeglang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu aja sih kak. Sebelumnya nih Mbak Sofa, apakah udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum sih, baru ini pertama kali. Baru pertama kali ya. Berarti kalau gitu saya izin untuk menjelaskan dulu ya apa itu konseling dan seperti apa. Boleh. Nah, jadi konseling individual itu sebuah layanan profesional, layanan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini saya menjadi konselornya dan konselingnya itu Mbak Sofa sendiri. Nah, tujuan dari konseling ini untuk menumbuhkan kegiatan efektivitas sehari-hari dan menghilangkan kegiatan efektivitas sehari-hari yang terganggu. Jadi bertujuannya itu untuk agar Mbak Sofa lebih mandiri nih dan bisa mengendalikan diri sendiri gitu, bisa menyelesaikan masalahnya dengan mandiri gitu. Dalam konseling ini ada 5 asas yang harus kita sepakati nih Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, Mbak Sofa nggak usah takut karena masalah yang Mbak ceritakan itu tidak akan disebarluaskan. Jadi Mbak tenang aja nih, nggak perlu ada rasa khawatir. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mbak datang untuk melakukan konseling dengan inisiatif sendiri, tidak dengan paksaan dari orang lain gitu. Tadi Mbak Sofa udah mencari tahu sendiri kan, berarti Mbak Sofa sudah sukarela ya untuk melakukan konseling. Kemudian yang ketiga ada asas kemandirian. Nah, tadi asas kemandirian itu bertujuan untuk konselingnya, agar konselingnya itu bisa lebih mengendalikan diri sendiri dan bisa lebih mandiri. Nah, yang keempat itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Sofa ini harus secara terbuka nih menceritakan semua masalah Mbak Sofa kepada saya. Jadi tidak boleh ada yang ditutupi. Karena kalau misalkan ada yang ditutupi, nanti konseling ini tidak akan maksimal. Kita tidak akan bisa secara maksimal mencari solusinya. Dan yang terakhir itu ada asas kekinian. Jadi Mbak Sofa harus ikut serta dalam melaksanakan konseling agar konseling itu berhasil. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Itu sih kak, aku ingin kayak memastiin aja sih ya. Kalau misalkan ceritaku tuh bakal diceritain nggak ya walaupun nggak sebut namanya gitu? Oh, tenang aja Mbak Sofa, karena sekecil apapun masalahnya tidak akan saya sebarkan kepada orang lain. Jadi Mbak Sofa tenang aja nih, harus cerita secara luasa gitu ya. Itu aja sih kak. Nah, kali ini apa nih yang akan Mbak Sofa ceritakan? Ini sih kak, aku punya perasaan kayak aku tuh khawatir dan takut buat ditinggalin sama orang-orang terdekat aku. Jadi Mbak Sofa ini sering merasa cemas dan takut ditinggalkan sama orang-orang sekitar. Nah, maksudnya orang sekitar tuh seperti keluarga atau seperti siapa? Siapa aja sih kak, kayak yang aku kenal gitu ya, kayak keluarga aku semuanya, teman-teman aku juga, apalagi gitu kayak yang apa ya, pada
ditinggalin sama aku gitu, yang ada hubungan kayak pacar aku gitu atau keluarga aku gitu. Nah, maksud menurut Mbak Sofa nih, makna ditinggalkan itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ditinggalkan itu berarti orang itu tuh kayak udah nggak mau gitu kak sama kitanya, kayak berarti dia udah capek, udah nggak ada ketertarikan lagi sama kita, sama kayak udah nggak mau berhubungan lagi gitu kak. Jadi mereka mungkin milih buat ninggalin kita gitu kali ya. Sebelumnya Mbak Sofa pernah nggak sih kayak merasakan momen ditinggalkan gitu? Pernah kak, ini konteksnya di keluargaku ya, karena ayahku udah meninggal. Jadi itu sih kehilangan paling bener-bener apa ya, kayak sakit aja gitu kak ya, karena kan takdir juga ya gak ada yang tahu, dan aku juga nggak bisa kayak kenapa ya dia ninggalin aku gitu sih. Jadi kayak udah aja gitu. Selain keluarga nih, apakah ada yang lain gitu yang rasa takut yang sering Mbak Sofa rasakan, kayak atau kehilangan teman atau pasangan? Banyak sih kak, kadang juga aku takut kehilangan teman aku. Kadang kenapa ya kak, kalau misalkan kita udah deket nih sama teman gitu, terus kayak kalau misalnya temennya main sama orang lain tuh kayak gimana gitu, kayak dia kayaknya udah gak nyaman deh temenan sama aku gitu kan. Terus juga kalau sama pasangan sih udah pasti ya kak, itu mah kayak udah biasa, udah apa ya, udah biasa aja gitu. Maksudnya kayak Udah sering. ya udah sering, pasti ada aja gitu rasa takut gitu ya, karena kan dianya suka cuek, tiba-tiba cuek, pokoknya moodnya gak tentu gitu deh sama lain. Nih, pernah nggak sih Mbak Sofa di situasi saat merasa akan ditinggalkan? Nah, respon Mbak Sofa itu seperti apa sih? Pernah sama pasanganku ya kak, kayak itu tuh kayak pas kalau misalkan pasanganku lagi cuek gitu, aku tuh kayak suka overthinking sendiri gitu loh kak, apa ya, misu-misu gitu pokoknya. Terus aku suka ini nanya-nanyain gitu ke dianya, kayak aku lebih apa ya, Jadi lebih sering menanyakan gitu ya? iya, Lebih sering bertanya, terus clingy juga kali iya. ya? Kadang aku kayak nanya gitu loh, kenapa sih kamu kayak gini gitu, padahal dia tuh tahu gitu kak kalau aku tuh orangnya takut ditinggalin gitu, tapi apa ya, usaha dianya tuh kayak gimana gitu kak, Kayak kurang gitu ya? Kalau boleh tahu nih, Mbak Sofa merasakan kekhawatiran akan ditinggalkan tuh terakhir kapan ya? baru-baru sih kak, kemarin ya, itu di pasanganku sih ya, kan dia cuek nih kayak. Terus abis itu kan biasanya kita kalau misalkan kita lagi dekat atau kita lagi jauh, pasti kita nih ada kayak kebiasaan kayak ngabarin dulu gitu. Itu tuh dia dari kemarin tuh enggak kak, sampai sekarang nih. Jadi kan aku bingung juga ya harus kayak gimana, sementara aku tuh udah pernah nanyain gitu kan, udah pernah bilang juga, tapi respon dia tuh kayak jauh dari ekspektasi aku gitu loh. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu lagi itu malah aku yang overthinking sendiri kan, jadi aku tuh malas buat nanyain lagi gitu. Nah, hubungan yang Mbak Sofa merasa aman tuh ketika apa sih itu? Ketika pasangan Mbak ngapain gitu, maksudnya kunci agar Mbak Sofa merasa aman itu seperti apa? Kalau aku sih ya pengennya tuh kita tuh komunikasiin gitu kak, bareng-bareng, kayak aku khawatir kalau dianya pergi gitu. Ini harus saling mengerti sih kak sebenarnya. Kuncinya itu komunikasi lah ya. Nah, Mbak Sofa pernah nggak sih melewati situasi itu ketika akan ditinggalkan? Nah, usaha Mbak Sofa
itu bagaimana? Kalau misalkan aku udah merasa nih dia bakal kayak ninggalin aku gitu ya, aku lebih ke ngomong sih Kak, kayak tanya gitu ke dianya, ke orangnya langsung gitu ya, mau itu ke siapapun gitu, kecuali ke keluarga aku sih, karena kan aku ngerasanya kayak kalau keluarga kan nggak mungkin ninggalin kita ya kayak Sudah merasa aman lah ya? iya, walaupun emang pasti ada aja ya kayak masalahnya pasti, tapi karena ngerasa gak bakal ditinggalin kayak udah aja gitu, pasti juga berlalu. Tapi kalau sama temen atau pasangan kan emang pasti ada masanya gak sih Kak, maksudnya jadi aku lebih ke nanya gitu Kak ke orangnya gitu, apa yang bikin dia kayak kok dia tuh kayak udah gak mau lagi nikah sama aku gitu, kenapa gini terus apa ya, pokoknya gitu deh Kak. Menurut pengalaman Mbak Sofa nih, pernah nggak sih Mbak Sofa kayak berusaha terlalu keras untuk mempertahankan seseorang karena takut kehilangan? Pasti pernah sih Kak. Kalau misalkan ke temen, kadang kan aku emang suka nanya-nanya gitu kan, tapi kalau misalnya dia udah kelihatan kayak gak mau gitu Kak, kayak udah aja gitu sih, karena teman, karena apa ya, kayak itu hak dia gak sih kalau udah mau cut off aku juga gitu. Ya paling emang pasti ada rasa sedih. Kalau ke pacarku ya, ke pasanganku itu pasti ada sih kayak ngebujuk-bujuk gitu, atau enggak selalu bilang pokoknya nanya-nanya gitu Kak, selalu ngomong gitu Kak kalau aku takut nih kehilangan pasti gitu, berkali-kali gitu kan. Menurut Mbak Sofa nih, perilaku apa sih yang Mbak lakukan justru malah memperparah suasana gitu, memperparah rasa sedih itu, rasa takut itu? Kalau di hubungan, Ya, di hubungan. kalau di hubungan aku yang aku alamin ya kayak sebelumnya nih Kak, aku tuh kayak posesif banget gitu Kak, kayak pokoknya ke dia tuh kayak apa-apa pokoknya harus bilang aku gitu Kak, tapi bukan emang itu aku gitu yang nyuruh Kak, bukan inisiatif dia sendiri, jadi mungkin dianya juga merasa terkekang kali ya, iya terpaksa juga, dan mungkin itu kali ya yang bikin dia kayak up and down gitu Kak ke aku gitu, jadi kadang semangat kadang enggak gitu, mungkin itu sih Kak, tapi kayak malah berbalik gitu ke aku, jadi bikin aku yang bingung sendiri gitu loh, padahal emang kayaknya di awal itu salah aku juga gitu. Apa sih dampak ketakutan itu terhadap kepercayaan diri Mbak Sofa nih, atau kepada emosi Mbak Sofa sehari-hari gitu? Lebih ke ini sih Kak, kan aku kalau misalkan lagi merasa cemas atau overthinking gitu, aku kan lebih suka di kamar menyendiri gitu. Nah dampaknya tuh bisa ke orang rumah, kalau misalkan diajak ngobrol gitu, apa ya, aku lagi gamut gitu Kak, jadi tiba-tiba emosi aja gitu, bawaannya emosi, padahal orang gak salah apa-apa gitu, cuma emang aku yang belum bisa ngontrol emosi aku gitu kalau misalkan aku lagi ngerasa cemas gitu Kak. Berarti dampaknya ke orang sekitar ya, yang kena cuek gitu. Nah, apa sih yang Mbak harapkan ketika Mbak dari orang terdekat nih, misal dari teman atau dari pasangan, ketika Mbak ini lagi merasa takut gitu untuk ditinggalkan? Yang aku mau sih ya Kak, kayak lebih dihargai aja sih Kak, lebih dianggap ada. Kayak contohnya kalau misalkan sama teman, misalkan ada sekumpulan orang nih ya, kayak diajak gitu aku, itu tuh aku ngerasa kayak dianggap gitu Kak, kayak oh berarti dia nganggap aku ada nih gitu, dan aku juga nggak khawatir kalau misalkan dia bakal ninggalin aku, teman-teman aku nih gitu. Ingin dipedulikan ya. Kalau ke pasangan mungkin ada
harus lebih ngerti lagi ya kali ya, kayak saling mengerti juga kali ya, karena mungkin gak semua bisa diterima, kurangnya aku juga gitu. Pernah nggak sih Mbak Sofa membedakan antara pikiran Mbak Sofa nih yang realistis dan mana yang cuman ketakutan gitu? Jarang sih Kak, aku tuh kalau lagi cemas tuh ya, mikirnya tuh yang aku pikirin nih, kecemasan aku takut ditinggalin orang tuh kayak nyata aja gitu Kak, iya bakal kejadian gitu nanti. Terus apa ya, jadi nggak mikir lagi gitu Kak, kayak ya udah kalau udah cemas, oh ini bakal kejadian nih pasti gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini aku udah belajar sih Kak, kayak buat berhenti dulu bentar gitu, nanya nih ke diri aku sendiri, buat nanya ke diri aku sendiri, Kalau ini tuh bakal kenyataan atau enggak gitu ya? Apa sih buktinya gitu ya? iya kayak gitu Kak. Itu lumayan sih bantu aku gitu, kayak buat biar gak terlalu cemas gitu ya, walaupun ada kecemasan tapi aku bisa lebih tenangin diri aku gitu sih Kak. Ada nggak sih di diri Mbak Sofa nih yang sebenarnya pengen banget Mbak Sofa ubah biar rasa takutnya itu menghilang gitu, setidaknya lah mengurangi gitu? Aku pengen lebih percaya diri aja sih Kak, terus aku gak mau bergantung sama orang lain juga, supaya aku ya tenang juga gitu kan. Kalau kemana-mana gitu aku lebih tenang aja gitu, gak mikirin aku bakal ditinggalin siapa gitu ya, gitu Kak. Bisa lebih lepas lah ya, happy-nya. Nah, menurut Mbak Sofa, ada nggak sih hal yang dari pengalaman atau hal sebelumnya yang bisa membuat Mbak Sofa nih sering memiliki rasa cemas gitu, atau bahkan rasa takut yang berlebihan akan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat gitu? Apa ya, mungkin ini sih Kak, dari pengalaman aku yang udah ditinggalin sama ayahku, mungkin itu bikin aku merasa takut gitu buat ditinggalin sama orang-orang terdekat. Karena apa ya, kalau udah ditinggalin tuh sedih banget gitu Kak, kayak aku merasa sendiri, gak punya siapa-siapa lagi gitu Kak. Nah, tadi kan berarti kendalanya ada di buku diarinya itu ya. Kalau misalkan Mbak Sofa tuh lupa gitu kalau naruh buku diarinya itu di mana, kemudian merasa nggak aman juga kan karena dibaca-baca sama orang. Nah, menurut Mbak Sofa ada nggak sih hal yang lebih efektif gitu untuk menulis diary atau menulis jurnal? Kalau sekarang sih Kak, aku suka nulis di notes gitu Kak, di notes HP. Karena menurut aku itu lebih efektif sih, karena kan yang baca cuma aku, yang pakai HP-nya juga cuma aku, jadi aku ngerasa aman buat cerita di situ gitu. Karena Mbak Sofa bilang itu lebih efektif, bisa ya Mbak mencobanya lagi untuk menulis diary atau menulis jurnal ketika Mbak merasa sedih, itu sebagai ungkapan Mbak Sofa gitu untuk mengurangi rasa sedihnya itu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Karena Mbak Sofa bilang itu lebih efektif, bisa ya Mbak Sofa untuk mencobanya lagi menulis diary atau journaling di handphone tadi. Kira-kira kapan nih Mbak Sofa akan mencobanya lagi untuk menulis diary? Mungkin kalau udah ada waktu tenang ya Kak, kayak sebelum tidur itu aku bakal coba lagi sih Kak. Sebelum tidur ya. Nah, setelah menulis diary itu boleh ya Mbak Sofa kirimin ke WA saya. Nanti kita evaluasi apakah itu bisa efektif atau tidak dan untuk mengurangi rasa sedihnya Mbak Sofa. Apakah Mbak Sofa bersedia? Bersedia Kak. Jadi apa nih yang Mbak dapatkan di sesi konseling hari ini? Alhamdulillah sih ya Kak, aku udah dapet solusi sama cara lain juga buat ngatasin cemas aku. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Sofa karena Mbak Sofa sudah menjadi diri Mbak Sofa sendiri dan sudah menceritakan semua masalah yang dialami oleh Mbak Sofa, dan Mbak Sofa juga sudah menemukan solusinya ya tadi dengan dibantu oleh saya.
dijalankan ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Sofa. Alhamdulillah sesi konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum menutup konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa kembali ya, karena sesi konseling kita hari ini alhamdulillah dilancarkan. Berdoa mulai. Saya meminta maaf nih kepada Mbak Sofa kalau misalkan selama konseling ini ada kata-kata atau misalkan ucapan atau bahkan perilaku yang salah kepada Mbak Sofa. Iya, nggak apa-apa Kak, aku juga